Kembali lagi dengan saya Dela Ayu ini. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak ke-11 dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau mempunyai paras yang sangat tampan, bahkan beberapa saudaranya iri pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bahkan dicelakai oleh saudaranya, tapi beliau selamat. Kemudian sempat diperbudak. Berbagai cobaan menimpa Nabi Yusuf, tapi kesabaran membuat semuanya berakhir indah. Nabi Yusuf kemudian menjadi pembesar negeri. Kisah hidup Nabi Yusuf disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, terutama di surah Yusuf, sebagai pembelajaran bagi umat manusia akhir zaman. Kemudian ada beberapa pelajaran hidup dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama yaitu Allah mempunyai rencana untuk Anda. Maksudnya yaitu seperti contoh, beliau itu pernah dilempar ke dalam sumur yang sunyi, diperbudak di negara yang asing, dipenjara selama bertahun-tahun. Peristiwa ini paruh pertama kehidupan Nabi Yusuf tampak seperti trauma yang tidak berarti. Tapi lihat lebih dekat, cobalah untuk menghubungkan titik-titik antara peristiwa terpisah dan pola yang menakjubkan akan mulai muncul. Kalian akan melihat bagaimana segala sesuatu mulai masuk akal dan bagaimana setiap acara diatur waktunya dan diurutkan dengan sempurna. Berikut beberapa poin. Jika karavan tidak menculik Yusuf, muda dari sumur di Kan'an, dia tidak akan berakhir di Mesir. Jika istri menteri tidak mencoba merayunya, dia tidak akan berakhir di penjara. Dan jika dia tidak dijebloskan ke penjara, tidak akan ada yang menafsirkan mimpi raja. Jika Nabi Yusuf alaihissalam tidak berakhir di Mesir, masuk penjara dan menafsirkan mimpi raja, populasi di Mesir, Kan'an, dan sekitarnya akan hampir sepenuhnya musnah. Semakin dalam kamu berpikir, semakin masuk akal dan semakin terpesona oleh keindahan rencana Allah yang tidak akan diketahui. Dan itu tidak hanya tentang kisah Nabi Yusuf. Allah memiliki rencana yang dirancang dengan indah untuk kita semua. Pikirkan baik-baik tentang kisah kamu sendiri, urutan kejadian, orang-orang yang masuk dan keluar dari hidup kamu. Lalu kamu akan melihat sekilas rencana Allah untuk Anda. Kemudian yang kedua, jangan pernah menganggap dapat mengontrol keinginan kamu. Siapa yang bisa memiliki iman yang lebih kuat dan pengendalian diri yang lebih baik daripada seorang nabi? Namun apa yang Nabi Yusuf katakan ketika para wanita itu mencoba merayunya, Tuhanku, saya lebih suka penjara daripada apa yang wanita-wanita ini panggil saya dan lakukan. Jika Anda tidak melindungi saya dari pengkhianatan mereka, saya akan menyerah kepada mereka dan melakukan kesalahan. Nabi Yusuf tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat imannya, dia tetaplah seorang manusia. Selalu waspadai kelemahan sendiri dan jauhi situasi yang mungkin membangkitkan mereka. Kemudian yang ketiga, ada orang memiliki potensi untuk berubah, yaitu bagaimana penilaian kamu tentang sekelompok orang yang melemparkan adik-adik laki-lakinya sendiri ke dalam sumur dan meninggalkannya di sana untuk mati atau diculik. Persis itulah yang dilakukan saudara-saudara Nabi Yusuf terhadapnya. Namun di akhir cerita mereka semua bertobat. Lalu pikirkan juga tentang istri menteri. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Nabi berdosa, dan dia adalah
alasan untuk dia dijebloskan ke penjara. Namun kemudian kita melihatnya untuk hanya dijebloskan ke penjara, namun kemudian kita melihatnya tidak hanya bertobat tetapi juga menjadi orang percaya. Ingatlah, ini saat kamu tergoda untuk menilai diri sendiri atau orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua diombang-ambingkan oleh emosi dan setan, musuh abadi kita. Terus menerus mencoba untuk membakar keinginan kita dan menguburkan pikiran kita. Tidak peduli seberapa buruk penampilan luar seseorang, selama mereka masih hidup, ada beberapa kebaikan yang tersembunyi di dalam dirinya yang berpotensi untuk keluar dan mengubah hidup mereka. Kemudian yang keempat, mengetahui siapa Allah membuat kamu bersyukur. Bayangkan jika kita secara tidak adil dijebloskan ke penjara, bagaimana perasaan kita? Dihina dan dikhianati. Mungkin kita akan berhenti makan dan berbicara karena masuk ke lubang depresi terdalam, atau mungkin kita akan mengoceh tentang ketidakadilan yang terjadi pada kita terhadap sesama narapidana. Saat kita menderita, seringkali kita akhirnya mempertanyakan rahmat Allah. Mengapa sih Allah membiarkan ini terjadi padaku? Di akhir cerita, setelah Nabi Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya, beliau memberitahu ayahnya bagaimana Allah telah baik kepadanya dengan membawanya keluar dari penjara dan membawa ayahnya keluar dari kehidupan Badui. Perhatikan bagaimana fokus Nabi Yusuf selalu pada hal positif. Dia tidak menyebutkan masuk penjara tapi keluar dari situ. Bagaimanapun juga yang beliau derita sepanjang hidupnya selalu bersyukur. Kemudian Nabi Yusuf menyebutkan 3 nama indah Allah, dan dalam 3 nama ini adalah rahasia rasa syukurnya, yaitu yang maha mengetahui. Allah mengetahui tentang siapa rasa sakit yang kita alami. Kemudian paling halus dalam mencapai apa yang dia kehendaki, Allah selalu ada. Tetapi kita sering tidak menyadari kehadirannya karena dia halus dalam cara dia membantu dan menjaga kita. Kemudian yang benar-benar bijaksana, apapun yang dia telah tetapkan untuk kita itu adalah hal terbaik yang dapat terjadi, bahkan jika kita tidak menyadarinya pada saat itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf, sifat-sifat positifnya terhadap kehidupannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.